40 menit dari sekarang. Tunggu Kak, tunggu. Oke. Ya. Saya yang jadi coach ini ceritanya. Eh, Kita dulu. kita yang jadi coach. Anuta Oh dulu. ya, oke. Ya. Oke. Mulai Bdi, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selamat siang Bu Binti. Selamat siang Bu Hikmah. Bagaimana kabarnya Bu Binti hari ini? Baik, alhamdulillah baik Bu Hikmah. Dengar-dengar Bu Binti ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu Bu? Iya, betul Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Hikmah. Tapi sepertinya kita tidak punya waktu banyak ya Bu. Mungkin kita hanya punya waktu 10-15 menit ya. Kira-kira apa nih yang mau Ibu Binti ceritakan? Iya, begini Bu. Ini berkaitan dengan siswa saya di sekolah ya Bu. Saya perhatikan siswa saya itu merasa bosan Bu waktu belajar mata pelajaran matematika. Oh, jadi permasalahan Ibu yaitu Ibu perhatikan siswa Ibu itu merasa bosan ya belajar di kelas. Jadi apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini? Iya Bu, saya mau semacam ide atau saran dengan apa yang saya alami di kelas saat pelajaran matematika Bu. Oh, jadi Ibu Binti mau semacam ide begitu terkait permasalahan di kelas Ibu saat belajar matematika ya, Bu? Iya Memangnya betul. memangnya situasinya sekarang bagaimana, Bu? Iya Bu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa di kelas saya itu sepertinya siswa saya merasa bosan pada saat belajar mata pelajaran matematika Bu. Kadang-kadang ada siswa saya itu pada saat belajar mereka ada yang bermain dan bercerita dengan temannya Bu. Jadi Ibu Binti merasa bahwa siswa Ibu itu merasa bosan kalau belajar matematika karena saat belajar ada yang cerita dan bermain ya, Bu. Kira-kira apa yang mempengaruhi hal tersebut ya, Bu? Mungkin karena pembelajaran yang monoton Ya. dan lebih banyak berceramah pada saat proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran belum maksimal tercapai karena siswa tersebut merasa bosan saat belajar. Begitu Bu. Oh, jadi hal yang mempengaruhi siswa tersebut merasa bosan karena pembelajaran yang dilakukan monoton dan lebih banyak berceramah ya, Bu? Sehingga tujuan pembelajarannya belum tercapai maksimal ya, Bu? Memangnya dari skala 1 sampai 0 ini ya, dari skala 1 sampai 10 ini ya, tingkat ketercapaian pembelajaran matematika di kelas Ibu itu berada di angka berapa, Bu? Mungkin hanya berada di angka 10 Bu. Karena pembelajaran matematika yang saya lakukan, saya rasa belum maksimal, sehingga masih ada siswa yang cerita dan bermain pada saat proses pembelajaran, Bu. Oh, jadi Ibu merasa bahwa tingkat pencapaian tujuan pembelajaran Ibu masih di level 6 ya, Bu? Karena saat belajar masih ada yang bercerita dan bermain. Jadi sepertinya mereka bosan begitu ya belajar matematika, Bu? Betul, Bu.
Memangnya maunya Ibu tingkat pencapaian tujuan pembelajaran berada di level berapa ya, Bu? Saya maunya sih Bu, minimal ada di angka 7 atau 8 lah. Begitu Bu, sesuai standar KKM-nya. Bagus sekali, Bu, kalau minimal 7 atau 8 ya, Bu. Jika Ibu ingin level seperti itu, apa upaya Ibu yang akan Ibu lakukan? Upaya yang ingin saya lakukan itu Bu ya, yang pertama saya akan mencoba menggunakan media pembelajaran yang kreatif. Ya. Yang kedua, saya akan mencari dan mengintegrasikan beberapa permainan matematika yang bisa membuat mereka lebih tertarik pada saat proses pembelajaran seperti game-game yang berhubungan dengan pembelajaran mereka. Terus yang ketiga, saya akan memanfaatkan media pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah sehingga siswa saya ini bisa antusias atau tidak bosan dalam belajar kelas, Bu. Wah, bagus sekali ya, Bu. Jadi upaya Ibu itu untuk mengatasi permasalahan Ibu akan menggunakan media pembelajaran yang lebih variatif, akan mencari dan mengintegrasikan beberapa permainan matematika yang bisa membuat siswa lebih tertarik pada pelajaran matematika, seperti games yang berhubungan dengan pembelajaran mereka, serta Ibu akan memanfaatkan media pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah, sehingga mereka bisa antusias dalam belajar dan tidak bosan belajar di dalam kelas. Begitu ya, Bu Binti? Iya, Bu. Baik. Nah, kira-kira kapan nih Bu Binti bisa melaksanakan kegiatan tersebut? Insya Allah pekan depan ya Bu, karena pekan depan itu ada pelajaran matematika di kelas saya. Baik, bagus sekali Bu. Selain Ibu, siapa orang lain yang bisa membantu Ibu dalam masalah ini? Sepertinya saya butuh dukungan dari kepala sekolah Ya, dan rekan guru serta orang tua siswa, Bu. boleh juga Bu ya idenya. Nah, bagaimana Ibu bisa memastikan hal itu bisa berjalan dengan baik? Saya akan konsisten menggunakan media pembelajaran yang lebih variatif. Ya, Terus saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah iya, untuk mungkin berbagi praktik baik begitu, serta saya akan konsisten melakukan pengembangan diri ya Bu ya, agar dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik, sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan minat dan bakat siswa saya, Bu. baik Bu. Jadi Ibu akan konsisten menggunakan media pembelajaran yang lebih variatif, akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk berbagi praktek baik, serta Ibu akan konsisten melakukan pengembangan diri agar dapat meningkatkan kompetensi diri Ibu sebagai seorang pendidik, sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan minat dan bakat siswa ya Bu. Mungkin ada upaya lain yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan Ibu? Hmm, saya rasa cukup, Bu. Baik Bu Binti, sekarang saya mau tanya nih, apa kesimpulan yang bisa Ibu ambil dari percakapan kita ini? Ya, jadi beberapa upaya yang akan
saya lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di kelas saya itu ya Bu ya, Ya. agar siswa tidak bosan belajar, maka saya akan pertama kali yang akan saya lakukan itu menggunakan media pembelajaran yang lebih variasi, akan mencari dan mengintegrasikan beberapa permainan matematika seperti games yang berhubungan dengan pembelajaran, serta saya akan memanfaatkan media pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah saya, sehingga siswa saya tidak bisa belajar di dalam kelas. Wah, ide yang keren sekali ya, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan percakapan ini? Alhamdulillah ya, Bu Hikmah, saya senang sekali. Saya bersyukur bisa bercerita dengan Ibu, sehingga saya bisa menemukan ide dan solusi atas permasalahan yang saya hadapi ya Bu ya. Baik, Bu Binti. Saya tunggu kabar selanjutnya ya, Bu. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya, Ibu sama-sama. Saya senang bisa berbagi dengan Ibu Binti. Iya Bu, sama-sama. Saya senang dan bahagia karena Ibu Hikmah bisa meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Terima kasih sekali lagi ya Bu ya. Iya, Ibu sama-sama. Assalamualaikum, Ibu Binti. Waalaikumsalam, terima kasih. Stop mi dulu, Kak Di. Iya. Baru lanjut lagi, Di. Biar nggak terlalu Iya. panjang. Stop recording, Miki. Iya. Tunggu nah, Kak. Tersimpan otomatis ini, Kak? Iya, masuk di video nanti, Kak. Masuk di video. Masih langsung di stop ini? Iya, stop, Miki. Baru lihat ke beda di video, tak ada, Ji. Ada, Ji, saya, Kakak, ya. Ada, Ji. Lihat IBD, Kakak. Di video, Ji, tuh. Video? Iya. Mana? Ada sekali tidak tersimpan ya, Bu Hikmah. Tidak, I? Suaranya kenapa ndak ada suaraku ini muncul, Kakak? Suara tak suara jelas. Nanti mau diperbaiki, dicari kiamu. Oke. Tidak tersimpan, Ki. Baru mau dicari-cari nih. Saya tersimpan jika cuman suara tak yang ada, suara yang ndak ada. Oh. Tidak ada sini. Kita tidak tersimpan? Ya baru mau dicari ini di video tapi tidak ada apa. Di saya maunya sih Bu minimal ada di angka 7 atau 8 lah. Kenapa, Dik? Ada KKM-nya. Kemungkinannya ini rekaman tuh. Oh, ada Ji. Tanya. Coba beda buka Ika. Ada Ji suaraku. Ada Ji dua-dua suara tak? Jadi saya enggak ada. Suara tak Ji yang ada. Mungkin di sini suara tadi juga ada di sini. Aduh. Coba beda Kak, putar. Iya, tengah-tengah. Proses. Permainan matematika seperti dan ya mulai aneh nih. Apa kita setengah aja? Oh ya. Oke. Saya bersyukur ya berkomunikasi dengan itu sehingga ada Ji suaraku kan? Iya, oh, suara tadi masuk di sini. Ih, berarti suara tak balik ini.
Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Saya mau jalan-jalan ya. Iya, Bu, sama-sama. Saya senang dan bahagia karena itu Suaraku kakak di situ. iya, suara di sini. Suara tanda ada. Iya. Kamu menjadi bagaimana mu? Hatiang, bagaimana merekam layar? Merekam kalau mau ke Zoom. Nah, oh ada aplikasinya. Mulai beli? Ya. Windows Data masuk kalau merekam kata pakai itu Windows Alt R. Bun Binti itu guna. Oh, ada di dua-duanya. Ada Ada. juga suaraku juga ada. Mikrofon tak buka ya? Maksudku kalau ada di dua-dua nanti ku ambil di kita, toh? Iya, ada Ji. Kakak Iya. itu tuh kalau kasih pin ki dua-dua saya sama kita supaya Pak Dahlan sama Pak Risdani ada paling bawah. Oh, Ngerti Ki? apa di sini situ? Itu pin yang bentuk pin yang sebelah di bawah paling ujung sebelah kiri. Ada kita lihat. Oh, ini? Ya, sematkan Sebelah Ki. kiri kah? Iya, sematkan Ki gambarku sama gambar iya, Kak, iya. supaya Oh, besar Ki iya. dua. Oh, iya. Ya, supaya bagus Ki nanti kalau di Iya. itu Tadi di video. tidak tersematkan. Masih sesi latihan jadi ini biasa Iya. baru praktek Besok gitu. kasih ya, kita mulai Mindy. Iya, kita mau merekam di atau Iya. merekam mah juga paling Merekam. Windows Alt R. Sudah Mi Kakak? Tuh, kenapa belum muncul rekamannya ini? Sampai muncul Pi baru mulai Ki. Iya. Iya. Muncul Mi. Iya. Kita mulai Kakak nah? Ya. Bu Hikmah. Assalamualaikum Bu Hikmah. Apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Binti. Alhamdulillah masih serak-serak ini Bu. Hanya saja saya sedikit memiliki problem Bu Binti. Oh, ya. Ada yang bisa saya bantu Bu Hikmah? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Ibu? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih Bu. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya ceritakan kepada Ibu Binti, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang akan saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Bu Hikmah? Jadi begini Bu, ada satu siswa yang apabila masuk di pembelajaran bahasa Indonesia, siswa tersebut tidak begitu semangat untuk belajar Bu. Bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing Bu menghadapinya. Baik. Tadi Ibu Hikmah bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menyelusuri penyebab dari masalah itu, Bu? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Lalu dengan pengamatan Bu Hikmah, mengapa tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia?
Jadi Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang disajikan itu kan terlalu panjang. Jadi membuat anak itu malas membaca dan malas mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Itu sih berdasarkan pengamatan saya, Bu. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Hikmah harapkan ada pada murid tersebut? Hmm, Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan baik, Bu, seperti murid-murid lainnya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Hikmah lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Iya, jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, Bu, sehingga anak tidak semangat mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, dan memilih pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya, Bu. Ya, baiklah Bu. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Oh, ada Bu. Ada. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok, Bu, dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai. Yang secara otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan. Tetap dilakukan dengan teknik game sesuai pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Begitu, Bu. Wah, luar biasa ya Ibu Hikmah. Jadi ketika kita rating tuh dari angka 1 sampai 10 ya, Ya, Bu. menurut Ibu Hikmah seberapa tingkat keberhasilan metode untuk menarik minat belajar murid, Bu? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya itu ada antara 8 sampai 9 ya, Bu. Ya, baiklah. Selanjutnya, apa saja rencana yang Ibu Hikmah akan lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Baik, Bu. Jadi yang akan saya lakukan itu, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik. Seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan kepada Ibu, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid, agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik dari segi murid maupun dari saya sendiri sebagai pendidik. Begitu, Bu. Baik, Bu. Siapa yang bisa membantu Ibu Hikmah dalam menyusun maupun melaksanakan rencana aksi tersebut? Ya, yang membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah tentunya kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa saya juga mengkomunikasikan ini kepada wali murid atau orang tua siswa, Bu. Kira-kira berapa lama Bu Hikmah waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya yang akan membutuhkan waktu yang lama. Karena tidak ada yang instan ya, Bu Binti. Betul Bu Hikmah. Nah, kapan Bu Hikmah bisa lakukan rencana ini? Wah, secepatnya Bu, akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dan yang diinginkan bagi murid maupun bagi pendidik, Bu. Kemudian nih ya Bu Hikmah ya,
komitmen seperti apa yang Ibu Hikmah lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik, Bu? Saya akan konsisten ya, Bu. Saya akan konsisten secara terus-menerus, belajar, mengupdate segala informasi, berkolaborasi tentunya dengan rekan sejawat, dan berbagai praktik baik dengan guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik. Sehingga kehadiran saya itu di kelas selalu dirindukan oleh peserta didik, Bu. Wah, baik Bu Hikmah. Adakah dukungan lain yang Ibu butuhkan? Di sekolah saya, dukungan sarana dan prasarana dan dukungan moral sudah saya dapatkan di sekolah, baik dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja, Bu, yang harus konsisten dalam menjalani proses ini. Baiklah Bu Hikmah, semoga rencana itu bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu Bu Hikmah setelah berbincang sejenak ini? Masya Allah Bu ya, lega dan senang sekali rasanya Bu Binti. Saya merasa telah menemukan solusi dari masalah saya dan menemukan solusi dari perbincangan kita ini, Ibu. Wah, saya senang mendengarkan cerita itu ya. Sama-sama Bu, semoga kita terus berbagi. Semoga kita terus saling berbagi ya. Sampai jumpa ya Bu Hikmah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa kembali Ibu Binti. Terima kasih. Sudah. Cepat. Ada kita langkai Kakak. Yang mana itu? Oh iya. Ada. Syukurlah kalau begitu. Ada dua. Latihan Jaki. Ada dua dilengkahi. Ya, coba buka lagi beda Kakak video. Ada dua dilengkahi. Barang nggak ada lagi polis suara, aduh. Iya. Iya. Kita memulai Kakak. Ya. Bagus Ki. Hikmah. Ada Kak. Iya, bagus Ki. Apa kabar? Bagus tuh karena berdua gitu Kak. Iya. Masih serak-serak ini Bu. Hanya saja saya nggak ada lagi Kudi. Problem Bu. Tidak ada lagi? Iya, nggak ada lagi saya dong. Ya. Ada yang ada jadi kita tuh Kakak. Itu Bu Hikmah. Bagus gini. Sudah sibuk, boleh kita ulangi lagi kita Kak. Ulangi lagi. Yang kita mau lagi. Saya coach. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong. Ini keluar dari rapat tuh. Keluar lagi Bu Binti. Kenapa tidak ada jenis saya? salah tindis Kak. Sudah kuduga. Salah tindis. Iya. Jadi coach ini berikan kasih sematkan dulu Kakak supaya kayak tadi. Sudah. Tunggu. Sudah. Di saya juga. Iya, oke. Ya, merekam Ki. Rekamnya beda Kakak. Iya. Windows.
Alt R. Kenapa saya tadi tidak ada, Di? Tidak ada? Padahal merekam. Oh, ini nih mikrofonku ku kasih nonaktif memang. Oh, yang di atas di rekamannya. Iya, Allah. Oh, di rekamannya. Amam nih. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada ibu. Ya, mulai. Tunggu, Bu. Ya, oke. Saya lagi yang jadi coach, Di. Ya. Punya ini berarti. Oke, Kak. Selamat siang, Ibu Binti. Selamat siang, Bu Hikmah. Bagaimana kabarnya, Ibu Binti? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, Bu. Dengar-dengar Bu Binti ada yang mau disampaikan atau diceritakan, Bu? Iya, betul, Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Hikmah. Tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya, Bu. Mungkin kita hanya punya waktu 10-15 menit ini ya. Kira-kira apa nih yang mau Ibu Binti ceritakan? Iya, begini, Bu. Ini berkaitan dengan siswa saya di sekolah ya, Bu. Siswa saya itu saya perhatikan mereka merasa bosan, Bu, waktu belajar mata pelajaran matematika. Oh, jadi permasalahan Ibu yaitu Ibu perhatikan siswa Ibu merasa bosan ya belajar di kelas. Jadi apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini? Oh, jadi Ibu, iya Bu, saya mau semacam ide atau saran dengan apa yang saya alami di kelas saat belajar matematika, Bu. Oh, jadi Ibu Binti mau semacam ide begitu terkait permasalahan di kelas Ibu saat belajar matematika ya, Bu? Memangnya situasinya sekarang bagaimana, Bu? Iya Bu, seperti yang saya katakan tadi ya Bu, bahwa di kelas saya itu sepertinya siswa saya merasa bosan belajar matematika karena saat belajar kadang ada yang bermain dan bercerita dengan temannya Bu. Jadi Ibu Binti merasa bahwa siswa Ibu itu merasa bosan kalau belajar matematika karena saat belajar ada yang cerita dan bermain ya, Bu. Kira-kira apa yang mempengaruhi hal tersebut ya, Bu? Mungkin karena pembelajaran yang monoton ya Bu ya, dan lebih banyak berceramah sehingga tujuan pembelajaran belum maksimal tercapai karena siswa tersebut merasa bosan saat belajar begitu Bu. Oh, jadi hal yang mempengaruhi siswa tersebut merasa bosan adalah karena pembelajaran yang dilakukan monoton dan lebih banyak berceramah ya, Bu, sehingga tujuan pembelajarannya belum tercapai maksimal. Memangnya dari skala 1 sampai 10 ya, tingkat ketercapaian pembelajaran matematika di kelas Ibu itu berada di angka berapa, Bu? Mungkin hanya berada di angka 6 Bu, karena pembelajaran matematika yang saya lakukan saya rasa belum maksimal karena masih ada siswa yang cerita dan bermain saat proses pembelajaran. Oh, jadi Ibu merasa bahwa tingkat pencapaian tujuan pembelajaran Ibu masih di level 6 ya, Bu? Karena saat belajar masih ada yang bercerita dan bermain. Jadi sepertinya mereka bosan begitu ya belajar matematika. Betul, Bu. Memangnya maunya Ibu tingkat pencapaian tujuan pembelajaran berada di level berapa, Bu? Saya maunya sih Bu ya, minimal di angka 7 atau 8 lah, begitu Bu, sesuai dengan standar KKM Bu. Bagus sekali Ibu kalau minimal 7 atau 8 ya Bu. Jika Ibu ingin level seperti itu, apa upaya yang Ibu lakukan? Upaya yang ingin saya lakukan itu ya Bu ya, yang pertama saya akan mencoba menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. Ya. Kedua, saya akan mencari dan mengintegrasikan beberapa permainan
matematika yang bisa membuat mereka lebih tertarik pada pembelajaran, seperti games yang berhubungan dengan pembelajaran mereka. Terus yang ketiga ya Bu ya, Iya. saya akan memanfaatkan media pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah sehingga mereka bisa antusias dan tidak bosan belajar di kelas, Bu. Wah, bagus sekali Ibu. Jadi upaya Ibu untuk mengatasi permasalahan Ibu akan menggunakan media pembelajaran yang lebih variatif, akan mencari dan mengintegrasikan beberapa permainan matematika yang bisa membuat siswa lebih tertarik pada pelajaran, seperti games-games yang berhubungan dengan pembelajaran mereka. Serta Ibu akan memanfaatkan media pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah sehingga mereka bisa antusias dalam belajar dan tidak bosan belajar di dalam kelas. Begitu ya Bu Binti? Iya, Bu. Baik. Nah, kira-kira kapan nih Ibu bisa melaksanakannya? Insya Allah pekan depan ya Bu ya, pada saat pelajaran matematika di kelas saya. Bagus sekali Bu. Selain Ibu, siapa orang lain yang bisa membantu Ibu dalam masalah ini? Sepertinya saya butuh dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat, serta orang tua siswa, Bu. Boleh juga Ibu idenya. Nah, bagaimana Ibu memastikan hal itu bisa berjalan? Saya akan konsisten menggunakan media pembelajaran yang lebih variatif. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk berbagi praktik baik, serta saya akan konsisten untuk melakukan Oke, pengembangan diri waktunya 5 menit lagi agar gabung di room dapat utama ya. meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan minat dan bakat siswa, Bu. Jadi, Ibu akan konsisten menggunakan media pembelajaran yang bervariatif, akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk berbagai praktik baik, serta Ibu akan konsisten melakukan pengembangan diri agar dapat meningkatkan kompetensi diri Ibu sebagai seorang pendidik, sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan minat dan bakat siswa ya Bu. Mungkin ada upaya lain yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan Ibu? Saya rasa sudah cukup, Bu. Baik, Bu. Sekarang saya mau tanya, apa kesimpulan yang bisa Ibu ambil dari percakapan kita ini? Jadi, ada beberapa upaya yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan di kelas agar siswa tidak merasa bosan belajar. Yang pertama yang akan saya lakukan yaitu dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, akan mencari dan mengintegrasikan beberapa permainan matematika seperti games yang berhubungan dengan pembelajaran, serta saya akan memanfaatkan media pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah saya sehingga siswa tidak merasa bosan belajar di dalam kelas. Wah, ide yang keren sekali ya, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan percakapan ini, Bu? Alhamdulillah, saya senang sekali, Bu. Saya bersyukur bisa berbagi cerita dengan Ibu sehingga saya bisa menemukan ide dan solusi atas apa yang permasalahan yang saya hadapi, Bu. Baik, Bu Binti. Saya tunggu kabar selanjutnya ya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, atas waktunya. Iya, Bu. Sama-sama. Saya senang bisa berbagi dengan Ibu Binti. Iya, Bu, saya juga senang dan bahagia karena Bu Hikmah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Makasih banyak ya, Bu. Sekali lagi terima kasih ya. Iya, Ibu, sama-sama. Assalamualaikum, Ibu Binti. Waalaikumsalam, Bu. Berarti sekitar 10 menit, Ci. Iya. Ada Mi pasti nih, Bu. Bagus nih. Bagus nih. Bagus nih.
lain dan Kalau tahan digoreng nih. mungkin karena Dalam pembelajarannya pendidikan. monoton ya Bu ya. Dan Apa namanya ya? Deh, masih enggak bagus kisah. Kenapa begitu, Dek? Tak buka anunya, mikrofonnya. Iya, tapi kenapa nak lagi, Duh? Enggak jelas. Tapi ada jadi kita toh. Ada Ji, bagus Ji. Ya, itu mau kakak. Bagus jadi saya. Aman nih. Mau Miki masuk di room ini. Iya. Mau selesai waktunya, Di? Iya, nak bilang tadi bapak. Bagus Ji anunya. yang di atas Mesinnya. Kenapa begitu saya, Di? Tidak kedengaran ke suaranya? Kedengaran, Jibu. Cuma saya Ya. Halo. Ini berarti. masuk Bagus, sih, Kak. Selamat siang Ibu Binti. Selamat siang Bu Hikmah. Halo Bagaimana Bapak dan kabarnya, Ibu. Ibu Binti? Dengar suara saya? Alhamdulillah baik Bu. Banyak yang Iya, keluar. Pak. Suruh mau gabung. Iya. Gabung Miki kapan? Ya. Masuk Maki. Oh, keluar nih. Oke, silakan bergabung di room utama. Ya, keluar mungkin di sini, Di. Iya, keluar Miki, Kak. Ini banyak nggak kedengaran ini. Silakan gabung di room utama Bapak dan Ibu. Iya, Pak. Silakan kembali ke main room atau di room utama. Ya. Oke. Saya jaringan ini kurang bersahabat ini. Gimana caranya saja lah gabung di room utama. Bisa bersihkan satu-satu sih. Muncul ke. Kalau dari Bapak dia melibatkan nomor satu orang kan Halo. Dengar suara saya kah? Ya, sambil setelah ini tolong diisi lembar refleksinya ya. Boleh di